Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam permen kita ya, perbincangan menarik. Dengan kesempatan hari ini saya akan mengulas berita ya, yang dilansir oleh kompas.com. Baik Sobat, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik Sobat, saya akan bacakan isi daripada berita untuk saat ini. Saya akan ulas. Kompas.com. Jawaban PKS atas ajakan koalisi Caimin, kami lagi ta'aruf dengan Nasdem dan Demokrat. Jakarta. Kompas.com. Partai Keadilan Sejahtera PKS belum bisa berbicara lebih jauh tentang rencana menjalin koalisi dengan Gerindra dan PKS. Juru bicara Muhammad Khalid mengungkap partainya memahami Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ingin sekali PKS bisa bergabung dengan koalisinya. Namun persoalannya saat ini PKS sedang intens menjalin komunikasi yang erat dengan Partai Nasdem dan Demokrat. Kami memohon izin sama Caimin. Kami lagi fokus ta'aruf dengan yang poros ini, Nasdem dan Demokrat. Kami mau tuntaskan dulu sampai proses ini, ujar Khalid saat ditemui di Hotel Amaris Jakarta Pusat. Kalau ini jodoh, kita langsung terus lanjut ke poros perubahan Nasdem, Demokrat, PKS, sambung Khalid. Mengenai ajakan Caimin untuk bergabung ke koalisi PKB, Demokrat, Khalid menegaskan PKS sangat menghormatinya. Khalid mengatakan Caimin adalah sahabat PKS. PKS sendiri merasa terhormat diajak oleh Caimin untuk bergabung di Gerindra dan PKS. Namun dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, bukan berarti PKS menutup peluang koalisi dengan Gerindra, PKB, atau partai politik lainnya. Kami buka komunikasi ke PKB, kami juga buka komunikasi ke Erlangga, Golkar, PAN, P3, kita juga buka komunikasi. Ke Pak Jokowi juga kita komunikasi, jelas Khalid. Sementara itu, progres koalisi Nasdem dan Demokrat PKS sendiri saat ini sudah mencapai lebih dari 80%. Khalid mengakui bila belum menyentuh 100%, artinya ada kesepakatan yang belum tercapai di antara ketiga partai. Ini kan 80%, menuju 90%, tentu ada beberapa yang belum oke. Lanjut Khalid. Sebelumnya diberitakan Muhaimin Iskandar berharap PKS bergabung dengan koalisi PKB dan Gerindra. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya kemungkinan partai lain merapat ke koalisi. Belum tahu, kita pendekkan. Saya berharap PKS bisa masuk, kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya. Pria yang diakrab disapa Caimin itu menuturkan koalisi PKB dan Gerindra masih terbuka untuk partai politik lainnya. Lobi-lobi komunikasi, kata dia, terus dilakukan termasuk dengan PDIP.
kita harus melakukan lobby-lobby dengan partai lain supaya anggota koalisi kita semakin banyak, ujarnya. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan perkembangan terkini koalisi PKB dan Gerindra. Menurutnya, koalisi itu terus berjalan baik dan dipastikan kebersamaan itu intensif hingga pemilu 2024. Baik sobat, itulah berita yang dilansir oleh kompas.com ya. Ya, kalau kita lihat daripada komunikasi dan niat baik Partai Gerindra dan PKB ini, tentu kita sebagai masyarakat kecil, masyarakat yang dimana masih saja bisa memantau perpolitikan yang ada di Indonesia ini, tentu sangat apresiasi, dan ini menjadi sebuah nilai baik terhadap partai itu sendiri ya. Bukan hanya pada partai itu sendiri, tetapi ini membangun sebuah peradaban di mana partai yang saat ini dianggap sebagai sudah terakomodasi di dalam aturan partai ataupun di aturan pemilu, di mana dalam ambang batas itu sudah mencapai 20%. Ini kalau kita lihat dari segi itu sudah bisa mencapai. Tetapi kita tahu dalam sistem kepartaian kita ini menganut sistem multipartai, seperti dalam ajaran buku ilmu politik yang dikarang oleh Miriam Budiarjo itu. Beliau mengatakan memang dalam sistem multipartai ini harus diisi dengan gabungan dari berbagai macam partai politik di dalamnya, guna untuk memberi kekuatan penuh dalam diri partai itu sendiri dan juga memberi citra baik terhadap perpolitikan. Hal ini juga saat ini sangat cair terkait dengan komunikasi baik antara dengan partai satu dengan partai yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ini bagian dari komunikasi politik yang dibangun oleh partai PKB dan Gerindra. Kita tahu bahwa PKS dengan Nasdem dan Demokrat ini membangun sebuah hubungan ataupun ta'aruf sudah lama. Kita selalu pantau di beberapa media sosial itu bahwa kerjasama dan hubungan mereka ini sudah lama. Tetapi hubungan ini dalam kategori sebuah komunikasi politik untuk kontestasi pemilu 2024. Ya. Kalau kita lihat dari perspektif komunikasi politik, di mana di situ ada terkait dengan komunikasi sebagai proses, kemudian yang kedua komunikasi sebagai simbol, kemudian yang ketiga komunikasi sebagai aksi, yang keempat komunikasi sebagai sistem, kemudian yang kelima komunikasi sebagai multidimensional. Pertama, kalau saya lihat ya, bahwa komunikasi sebagai proses di sini, tentu partai PKB dan Gerindra membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, dan ini bagian dari proses awal, dan ini juga bagian niat dan keinginan luhur yang dibangun oleh partai PKB dan Gerindra untuk selalu berkomunikasi, baik itu dengan PKS, PDIP maupun dengan partai-partai yang lain. Dan proses ini tentu dibicarakan dalam internal partai itu sendiri, di mana proses ini yang nantinya akan menghasilkan sebuah pesan yang akan disampaikan kepada publik. Konteks komunikasi ini memang ya berproses, kemudian mengumpulkan suatu bahan,
suatu kegiatan yang nantinya juga diolah ya, serta disebarkan. Pesan-pesan inilah yang kemudian saat ini diproses oleh dua partai tersebut ya. Kalaupun proses ini stagnan hanya dua partai, ya kita lihat perkembangan ke depannya. Mungkinkah dua partai ini bisa bersaing dengan partai yang lain, ataukah masih mencari gandengan partai-partai yang lain? Tentu kalau pimpinan partai ini tetap sinergi, tetap istiqomah, tetap komitmen di dalam membangun jaringan komunikasi politiknya, tentu ini akan bisa bertambah ya. Dilihat partai PDIP juga saat ini belum ada yang membina dan juga belum menampilkan sosok PDIP yang saat ini, sehingga partai PDIP saat ini belum diisukan untuk bergandeng ataupun berkoalisi dengan partai yang lain. Kemudian yang kedua, komunikasi sebagai simbol. Mengapa hal ini juga dianggap simbol? Tentu seseorang dalam komunikasi ini ya pada dasarnya komunikasi itu berhubungan antara satu dengan yang lain, dimana satu dengan yang lain hubungan ini saling mempengaruhi ya, dan bagian simbol ini tentu bukan hanya di dalam konteks pergaulan saja ya. Kali itu sering dipengaruhi oleh budaya ya, oleh kegiatan, oleh kebiasaan seseorang ya. Dan ini juga dianggap sebagai komunikasi yang berspektif simbol ya. Dari pergaulan, dari budaya, itu yang akan mempengaruhi dalam konteks komunikasi politik. Kemudian komunikasi aksi. Gerakan dalam bentuk diam juga merupakan aksi. Aksi ini bagian dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berhubungan dengan individu maupun berhubungan dengan kelompok, di mana aksi ini saling berinteraksi ya. Dan interaksi ini juga menuntut adanya sebuah umpan balik dengan terjadinya sebuah interaksi. Dan derajat antara aksi dan interaksi ini sama, di mana hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Tetapi para sarjana saat ini bukan hanya ada interaksi dan aksi ya, tetapi saat ini tumbuh yang namanya sebuah transaksi, di mana transaksi ini antara pelaku komunikasi politik dengan penerima komunikasi tersebut. Sehingga kalau sudah mencapai transaksi ini labelnya sudah label tinggi, dan hal ini juga sangat dinamis dan kompleks. Hal ini juga saling bekerja sama. Tatkala suatu koalisi, suatu hubungan komunikasi politiknya lancar ya, dalam koalisi itu tentu pertama memang ada sebuah proses, kemudian yang kedua ada pesan yang disampaikan, baik itu pesan untuk internal partai maupun untuk masyarakat, di mana pesan yang disampaikan masyarakat ini biasanya berbentuk semacam program ataupun sebuah perubahan untuk kedepannya. Tentu hal ini yang diharapkan oleh rakyat dan diharapkan oleh partai-partai yang koalisi untuk membangun kedepannya. Kemudian yang ketiga, komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dalam sistem ini sangat erat hubungannya, karena kalau kita berbicara sistem tentu berbicara terkait dengan keterikatan, hubungan, saling mengontrol antara diri sendiri, kemudian
ya perubahan, adaptif, dan memiliki tujuan tertentu. Dan sistem ini ya kita tahu bahwa di dalam komunikasi politik setiap orang yang mempunyai hubungan, setiap partai politik yang mempunyai koalisi dan mempunyai keinginan dan tujuan yang sama, tentu mereka harus mengagendakan dan harus tercatat di dalam sistem itu sendiri, sehingga sistemnya terstruktur dan tersistematis. Kalau sistem itu kita langgar ataupun partai itu kita langgar sendiri, tentu itu ada konsekuensi ataupun ada sanksi tersendiri. Dan ada juga tatkala sebuah sistem tidak berfungsi, ini akan merobohkan sebuah sistem itu sendiri. Maka dari itu harus ada kontrol, di mana sistem-sistem yang tidak berfungsi harus diperbaiki, dan di mana sistem-sistem yang sedang aktif. Itulah guna daripada komunikasi sebagai sistem. Kemudian komunikasi sebagai multidimensi, di mana dalam komunikasi sebagai multidimensi ini pertama ya terkait dengan dimensi isi. Isi tersebut ya terkait pesan, di mana pesan tersebut harus akurat, harus fundamental, dan harus menyentuh pada kehidupan masyarakat, di mana pesan ini ya biasanya terkait dengan program yang saya singgung tadi ya. Kemudian program itu mungkinkah bisa membawa perubahan ke depannya ataukah tidak. Tentu pesan-pesan menarik itulah yang barangkali bisa mendekatkan diri bahwa pemerintah ada di atas kepentingan masyarakat. Kemudian dimensi hubungan ya. Hubungan ini ya baik hubungan dengan partai politik, baik dengan hubungan elit-elit politik maupun hubungan dengan masyarakat. Tentu ini harus bersinergi, harus linier, dan harus stabil dalam menjalankan hubungan. Terkala di dalam kehidupan kontestasi ini ya memang harus dibangun dengan komunikasi multidimensi. Artinya mereka banyak hubungan, artinya mereka membuka hubungan, membuka pintu ruang untuk kepentingan bersama ya. Ya, bahwa info yang ada di berita tadi bahwa Partai Gerindra dan PKB sudah membuka komunikasi ataupun membuka pintu terhadap partai-partai yang lain yang ingin bergabung dengan partainya itu. Dimana niat yang baik ini ya kita apresiasi. Kita sebagai masyarakat tentu harus menginginkan perpolitikan ini selalu membawa perubahan terhadap masyarakat dan membawa perubahan ke depannya. Ya baik Sobat SHC, mungkin sampai di sini ya terkait dengan ulasan berita, dan ini saya menggunakan 5 perspektif dari buku Komunikasi Politik ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.